Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih semangat ya? Ya, Semangat nggak? semangat banget. Semangat ya. Oke, semangat. Oke, gimana kabarnya adik teman-teman semua? Sehat ya? Oke, ketemu lagi. Alhamdulillah, ketemu lagi sama Kak Ilyas. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang ide-ide teman-teman yang belum dapat nih, sama gimana cara membuat pola pada gambar yang simple, yang mudah. Nah, sama sedikit teknik mewarnai ini. Jadi biar nanti setelah teman-teman udah mengikuti pelatihan ini, workshop ini, nanti di rumah teman-teman punya bekal atau jangan sampai nanti punya kesulitan yang betul-betul nggak bisa diselesaikan. Jadi nggak apa-apa diselesaikan sekarang nih. Kita selesaikan apa kesulitan teman-teman semua, apa kendala teman-teman semua, sehingga gambarnya kok nggak jadi, ngewarna ini gimana Kak, bikin ikan tadi kan ya, gimana bikin ikan, gimana bikin ini gitu. Boleh nanti ditanya. Nah, sebelum itu kalian mau nerangin nih, teman-teman kan ada kesulitan ya di pencarian ide, atau Kak belum dapet nih Kak, temanya udah dapet tapi idenya belum dapet Kak, mau gambar apa, mau buat apa, bingung ya kan. Nah, teman-teman jangan bingung. Tipsnya yang kemarin Kak Ilyas bilang, tinggal 2 nih. Tipsnya 2. Pertama, kita telaah temanya. Yang kedua, apa yang terjadi di sekitar kita. Udah, itu aja. Nah, kalau teman-teman yang bingung, jangan biasanya nih yang belum dapat ini ragu nih, takutnya gambarnya hasilnya nanti nggak bagus. Sebetulnya udah ada gambaran. Pasti kan kemarin kita udah ngobrol, pasti udah ada gambaran. Nah, paling ada keraguan atau ada ketakutan nanti hasilnya kurang bagus. Terus nanti bentuknya gimana. Nah, jangan terlalu panjang mikirin itu. Jadi teman-teman langsung gambar aja. Nah, dari sekian banyak nih, masih ada yang belum dapat ya. Dari 40 orang ya. Iya Pak ya, masih Ya. ada berapa orang yang belum dapat? Ini yang udah ini Kak Ilyas. Ini ada udah 15 ada. baru 16. 16 berarti ada setengahnya lagi kali ya. Setengah 20 berapa? 24 ya. 24-an segitu ya. Ya. Iya, oke. Nah, kendalanya pasti pertama yang ditemuin itu takut nanti hasilnya nggak bagus, atau nanti takutnya sama temennya. Sebetulnya teman-teman nggak apa-apa kan, Kak Ilyas sudah bilang kalau mau menyontoh nggak apa-apa, cuma nanti ditambah-tambah dengan gaya-gaya atau goresan teman-teman. Jadi atau nanti warnanya berbeda gitu. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman itu misalnya takutnya nih sama nih, belajar sama ayah gitu kan, ada tadi itu kan judulnya itu, idenya itu. Tapi nanti takutnya sama, nggak apa-apa. Nah, belajar sama ayah juga nggak apa-apa sama, cuma nanti bisa dikembangkannya dengan belajar apa nih gitu. Nanti ada cerita, ternyata mau belajar matematika, berarti di situ digambar bisa digambar lagi tentang ada bentuk kubus, penggaris, tambah-tambahan itu. Jadi teman-teman jangan takut kalau nanti hasilnya jelek. Enggak. Jadi setiap gambar, setiap karya itu punya karakternya masing-masing. Jelek atau bagus itu balik lagi ke pandangan orang masing-masing. Nah, jadi teman-teman jangan takut kalau nanti buat gambarnya jelek. Jangan takut. Karena di sini yang dinilai itu bukan cuma bentuk gambarnya, tapi maknanya. Dalam cerita gambar bercerita ini, yang dilihat maknanya, kemudian
bentuknya, kemudian warnanya gitu. Jadi teman-teman jangan takut kalau salah gitu. Nah, 2 tips Kak Ilyas ya. Pertama, sesuai tema. Apa yang pernah, karena kan belajar di masa pandemi ini kan seperti teman-teman nih, kalau belajar sekarang nih workshop menggambar, itu udah masuk jadi tema juga, teman-teman bisa bikin idenya workshop menggambar gitu. Nah, itu bisa tinggal buat, ada alat-alat gambarnya, ada alat-alat lukis, sama teman-teman sedang Zoom, sama teman-teman sedang mewarnai, itu bisa, nggak apa-apa. Itu kan sesuai tema juga. Nah, jadi jangan bingung apa aja yang ada di sekitar kita dan apa yang udah sering dilakuin teman-teman semua, itu sebenarnya judul temanya ini apa yang sering atau yang sudah dilakukan sama teman-teman semua gitu. Oke ya. Nah, kalian mau kasih tambahan ide. Catat nih teman-teman yang belum dapat nih ya kan. Ya, Pertama, dicatat. yang belum dapat bisa dicatat nih, nanti langsung dibuat boleh. Nanti walaupun sama, ingat kata Kalias, kalaupun sama, nanti gambarnya pasti beda, jadinya pasti beda, Kalias yakin. Karena setiap goresan orang, setiap goresan masing-masing orang itu punya perbedaan, setiap orang punya cirinya masing-masing. Oke. Pertama, Kak Ilyas mau kasih ide. Kita ngomongin ide ini biar nggak kelamaan, 5 menit aja ya. Oke. Pertama itu workshop menggambar. Nah, itu bisa tuh idenya, workshop menggambar. Ikut workshop menggambar di masa pandemi, itu bisa. 1. Kalian kasih nih. Kedua, udah. Nah, belajar memasak bersama ibu di rumah. Nah, itu 2. 3, ya. Udah. 3, udah siap dicatat ya. 3, belajar olahraga bersama keluarga di halaman depan rumah, bisa berolahraga bersama keluarga, tetap semangat ya gitu. Tetap semangat di pandemi dengan belajar berolahraga bersama keluarga. Yang keempat, boleh teman-teman membuat video tugas. Misalkan teman-teman disuruh tugas praktek sholat, nah itu boleh tuh membuat video tugas praktek sholat gitu. Itu kan temanya juga tetap semangat membuat video di rumah untuk praktek sholat. Nah itu yang 5. Tadi berapa, 5 ya? Iya, 5. Nah, oke. Yang kelima, bisa juga teman-teman belajar berkelompok, tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan, bertiga dengan teman-teman kalian. Jadi ada 3 orang belajar bareng di rumah siapa gitu, tapi tetap mentaati protokol kesehatan, itu boleh. Nah, 5 itu teman-teman sebenarnya apa yang di sekitar kita bisa kita kembangkan gitu, bisa kita kembangkan, bisa kita cari-cari. Nah, yang di sekitaran aja, atau yang kedua, boleh yang keenam. Nah, yang keenam, mengerjakan tugas dari bapak atau ibu guru, ya kan? Mengerjakan tugas dari bapak atau ibu guru. Jadi ya isinya ya udah tugas-tugas semua tuh. Belajar tapi ada tugasnya apa segala macam gitu. Sudah. Nah, yang ketujuh, boleh kayak kasih 10 aja ya, nanti bisa dikembangin lagi sama teman-teman. Yang ke-10, yang ketujuh, mendapat penghargaan walaupun belajar di rumah gitu. Jadi teman-teman bisa gambar memegang piala, tapi tetap belajarnya di rumah gitu, boleh ya. Tetap juara boleh, atau ya semacam itu boleh. Oke, yang ketujuh, nah yang ketujuh teman-teman bisa ngambil belajar. Memang mungkin tetangga ya, jadi tetap memperhatikan protokol kesehatan, itu boleh. Nah,
dan lain sebagainya gitu. Teman-teman boleh tuh kemudian yang 8 belajar bukan di rumah karena teman-teman harus ke rumah saudara berkunjung. Nah, teman-teman bisa belajar di rumah saudara gitu, tapi tetap semangat gitu. Atau boleh juga teman-teman belajar di taman depan rumah tuh, boleh belajar di taman depan rumah gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Sudah cukup ya kira-kira ide yang beberapa ide dari Kak Ilyas. Itu bisa dipilih yang sesuai, udah gambar aja, jangan pikirin nanti takutnya sama, karena nggak bakal sama. Apalagi kita berlokasi yang jauh ya, rumahnya beda-beda nih, ngerjain gambarnya teman-teman beda-beda, jadi nggak mungkin sama. Apalagi nanti pemilihan warna, bentuknya itu pasti beda, saya yakin. Kemudian, nah tadi tipsnya ya, apa yang di sekitar kita, 2 aja nih teman-teman, 2 sesuai dengan tema sama apa yang di sekitar kita. Udah itu aja kuncinya. Oke. Nah, udah ya. Gimana sebelum kita lanjut? Masih ada sekitar 1 menit untuk bertanya tentang ide. Nah, ada yang masih bingung lagi tentang ide? Ya, silakan Ada? yang mau bertanya. Raise hand, raise hand. Ada Boleh nggak? nanya, boleh. Raise hand-nya. Yang mau tanya tentang ide. Yang tadi khususnya yang belum dapat ide nih ya. Tadi Kak Ilyas udah kasih kasih ide-ide. Yang belum dapat ide boleh pakai ide yang udah dikasih sama Kak Ilyas. Ada yang mungkin yang mau tanya terkait tentang ide? Halo. tes. Halo. Wah, ini pada tidur. Ini nih. Tetap payan spotlight satu-satu nih. Enggak. Halo, siapa yang mau tanya? Udah. Ada? Abian nih, Abian kemarin gak ikutan soalnya. Abian mau tanya tentang ide enggak? Abian? Ayo. Enggak ada, malu dia. Enggak ada, kayak Ilyas pada malu-malu kayak Nggak Ilyas. ada. Oke. Mudah-mudahan udah pada ngerti semua ya. Mudah-mudahan bukannya malu nih Pak. Mudah-mudahan iya. udah mikirin Pak. Wah nanti saya mau gambar apa nih gitu. Ya. Oke teman-teman, ada tepuk semangatnya nggak sih? Oke, tepuk Biasanya Bu semangat. Wida sama Ada Pak nih. ada tepuk semangatnya nggak sih? Kita biar semangat nih. Oke, siapa yang mau tepuk semangat? Oh, si pada mah. Oke, ini Pak En nih ya. Kalau Pak En bilang ini bisa anak kelas 5 ataupun kelas 4. Oh, Pak En kelas 4. Oh, pernah ngajar kelas 4, kelas 3 kemarin. Kalau Pak En bilang, mana semangatmu? Apa jawabannya? Ada semangat. Kurang semangat. Ya, mana semangatmu? Itu kayak baru bangun tidur. Lagi, mana semangatmu? Ini semangat. Mana orangnya? Ini orangnya. Mana hidungnya? Hidungnya. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, mungkin itu aja Kak Ilyas. Lanjut Kak Ilyas. Oke, cukup Pak Yan. Kita lanjut ya. Oke teman-teman, jadi untuk ide Kak Ilyas rasa teman-teman udah bisa ngembangin dan bisa diobrolin ke teman-teman. Tipsnya jangan lupa 2 itu aja. Oke, langsung lanjut Kak Ilyas kita mau belajar tentang menggambar bentuk nih. Nah, jadi teman-teman kalau kita menggunakan media krayon, bentuknya itu teman-teman nggak perlu terlalu banget detail. Karena nanti akan sulit ketika mewarnai. Nah, akan ada kesulitan ketika proses mewarnai. Karena krayon itu tidak seperti pensil warna ya, yang ujungnya itu tajam gitu. Karena krayon itu ujungnya lebih tumpul dan lebih besar biasanya. Kecuali ada pun yang ujungnya agak kecil, cuma tetap aja itu harus mewarnai media yang lumayan besar gitu. Jadi
ketika membuat gambar bentuk, teman-teman nggak perlu membuat yang detail sekali. Nah, oke, langsung ya kalian praktek ya. Kita praktek lah ya, oke. Nah, pertama, otomatis dari tema kita kali ini, kebutuhan kita itu membuat orang gitu, menggambar orang ketika belajar. Nah, untuk menggambar bentuk orang itu tidak perlu sulit-sulit. Kita hanya membuat bentuk lingkaran. Nah, kalian pakai pensil dulu nih. Terlihat nggak? Kalau nggak langsung pakai spidol aja. Kurang kelihatan ya? Nggak kelihatan. Oke, kalian pakai spidol. Kelihatan? Nah, ya Kelihatan? Nah, kalau untuk menggambar bentuk orang, pertama kita buat lingkaran aja. Nih, lingkaran. Nah, lingkaran ini kita nggak usah terlalu detail untuk buat rahangnya, bentuk seperti manga. Mungkin teman-teman ada yang sudah belajar manga ya. Nah, sudah mulai gambar manga kelas 4, kelas 5 itu mungkin udah ada yang suka manga, gambar manga, tidak terlalu detail seperti itu. Karena nanti akan kesulitan pada tahap mewarnai. Cukup dengan membuat lingkaran kecil pada telinga, nah, matanya hanya titik aja, hidung sama mulut. Tuh. Kelihatan? Teman-teman, terlihat nggak? Nah, terlihat ya. Ini kepalanya belum ada rambutnya nih, masih botak nih. Nah, kita bisa buat tambah rambut. Nah, ini laki-laki nih, kalian buat nih. Tuh. Rambut itu biasanya lebih besar dari kepala. Nah, volumenya. Tuh, jadi di atasnya. Nah, dari lingkaran ini kita tambah lagi di atasnya nih. Di atasnya untuk rambut. Nanti kan kebanyakan rambut itu warnanya hitam, jadi nanti kita warnai hitam. Nah, ini untuk menggambar laki-laki. Kalau perempuan gimana? Nah, hampir oke, udah ya. Udah ada? Ya, Tadi ada kesalahan sedikit, kayaknya putus koneksinya. Nah, ini untuk orang laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Hampir sama. Kita buat lingkaran. Nah, karena perempuannya itu memakai jilbab, jadi hanya kita buat garis di kepala. Ya. Nah, jilbabnya kita tambah besar lagi. Tuh, kita buat garis lengkung. Tuh. Nah, jilbabnya teruntai sampai dada. Tuh. Seperti itu. Tinggal kita kasih mata, hidung, dan mulut. Tuh. Ya, mudah kan? Mudah nggak teman-teman? Mudah ya. Nah, untuk mewarnai, karena kita menggunakan krayon, kita nggak perlu gambar yang detail sekali sampai matanya betul-betul ada alisnya juga enggak. Nah, kalau untuk perempuan bisa kita tambah dengan bulu mata 3. Nah, tuh 3 bulu mata terlihat ya. Oke, 3 bulu mata di mata yang kita buat. Oke. Lagi. Iya. Ya, Nah, sebentar. kemudian badannya bagaimana? Bentuknya sudah kita buat lurus saja. Oh. Kita buat lurus saja. Kemudian lengannya. Tuh. 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 Dia mau seperti apa? Dan sepatu. Nah, hanya membuat yang lebih simpel. Teman-teman buat lebih simpel. Nanti ketika proses pewarnaan, kita isi dengan beberapa
detailnya. Ya, perempuan juga sama. Kita buat panjang menggunakan rok kakinya. Tuh. Hanya seperti itu aja. Nah, bisa kita sedang menenteng tas. Tuh. Ini bisa kita buat sedang menenteng menggemblok tas. Tuh. Oke. Nah, paham ya, simpel ya teman-teman ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Halo teman-teman. Nggak ada ya? Enggak ada. Nggak ada. Oke. Untuk menggambar yang lain, misalkan ikan. Ikan itu kita ambil pola lingkaran. Nah, tapi terkesan lingkarannya ini agak lonjong ya. Nah, tinggal kita kasih siripnya. Tuh, kita kasih siripnya. Kasih matanya. Tuh. Simpel saja. Ya. Ya. Nah, di sini kadang ada lagi kan siripnya. Gitu. Ikan pun ada juga yang bentuknya segitiga. Tuh. Pernah lihat nggak teman-teman? Tuh. Enggak. Hanya- Kalau kucing, Pak? Nah, ya kalau kucing, kita tinggal buat lingkaran. Kita buat lingkaran badannya, kepalanya, lingkaran badannya, kupingnya, telinganya. Gerak. Kelihatan? Kelihatan. Matanya, Bapak tapi nge-lag loh. hidungnya. Tuh, seperti itu aja. Wah. Baru nih kita isi dengan gambar kakinya, tangannya, baru ekornya. Tuh. Seperti itu. Jadi bentuknya itu dari lingkaran, segitiga, Ya. persegi panjang, dan lain-lain. Jadi bisa teman-teman gabungkan di sini. Kayak gitu ya. Nah, ini kan Kak Ilyas langsung pakai spidol ya. Nanti teman-teman bisa pakai pensil terlebih dahulu. Jadi garis-garis yang ini, pada garis-garis yang ini bisa teman-teman hapus. Baru ditebalkan dengan spidol. Seperti yang ini nih. Ya, di rambut ini bisa teman-teman hapus, ditebalkan pakai spidol. Itu gunanya menggunakan pensil, kemudian kita tebali dengan spidol. Oke? Nah, untuk membuat buku juga seperti itu. Nanti kita pasti butuh membuat laptop berbentuk membentuk persegi panjang ya. Kemudian kotak, membuat kubus gitu. Dan diawali dengan bentuk-bentuk sederhana, bentuk-bentuk geometrik gitu. Nah, pola-pola sederhana. Jadi diawali dengan bentuk pola sederhana itu. Ya. Oke, sudah teman-teman? Udah bisa. Nah, nanti bisa dikembangin lagi ya untuk gambarnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian langsung kita ke proses mewarnai nih. Nih, kita proses mewarnai. Dalam mewarnai pada krayon, ada dua cara untuk mewarnai. Yang pertama, itu dengan cara mengarsir. Mengarsir. Contoh, Kak Ilyas ambil warna merah. Nih. Ambil warna merah. Kalau untuk mewarnai mengarsir, ya, itu mewarnainya dengan cara dari samping kiri ke kanan, maju mundur. Nih. Gitu. Lihat ya teman-teman. Ya. Nah, ini namanya mengarsir. Sampai penuh. Tidak ada putih-putih. Nih, kalau kalian bilang ada celah pada kertas yang belum penuh dengan warna, itu ada putih-putihnya gitu. Kalian sebutnya biasanya itu. Jangan sampai ada putih-putihnya.
mengarsir. Jadi dari samping, kiri kanan maju mundur, kiri kanan atau maju mundur nih. Caranya namanya mengarsir. Itu cara pertama. Nah, bagaimana cara kedua? Teman-teman bisa kedua dengan cara mendusel. Nih, kalian mau mewarnai yang perempuan ya bajunya. Mendusel. Mendusel itu gimana sih? Kita membuat bulat-bulatan. Seperti kita buat bulat-bulatan. Kecil-kecil. Atau besar. Nah, bulat-bulatan. Ini namanya mendusel. Tuh, di pinggir-pinggir mendusel. Nah, mendusel. Bulat-bulat. Namanya mendusel. Jadi ada dua ya. Tekniknya mengarsir dan mendusel. Kebutuhannya itu. Nah, bedanya gimana sih menerapkannya? Ketika gambarnya itu berbentuk kotak, itu lebih baik kita menggunakan teknik mengarsir. Nah, seperti baju ini nih. Nah, untuk teknik mendusel, baiknya teman-teman dengan gambar pola yang lebih banyak melingkar. Nih, seperti ini nih, lebih mudah. Tuh. Seperti ini, jadi lebih mudah mewarnainya. Itu dengan pola mendusel atau kita membuat lingkaran-lingkaran kecil. Tuh. Lingkaran-lingkaran kecil. Nah, karena dia bentuk gambarnya itu hampir lingkaran ya. Mau berbentuk dasar lingkaran atau oval. Ya. Nah, itu mendusel dengan membentuk bulat-bulat kecil. Tuh, terlihat nggak teman-teman? Terlihat ya? Nah, ini mendusel nih. Tuh. Mendusel. Tuh. Mendusel. Terlihat ya? Nah, itu dua cara itu membuat kita mudah untuk mewarnai pola. Pola yang bentuknya segitiga, kita warnai dengan cara apa? Mengarsir. Nah, tapi dengan pola yang kebanyakan lingkaran, kita warnai dengan cara mendusel. Ya, teman-teman paham ya sampai sini ya? Oke. Oke. Kemudian yang kita butuhkan ketika mewarnai dengan hanya satu warna. Seperti ini nih mungkin. Itu kita butuh satu warna. Ada juga kita butuh namanya dua warna atau disebut dengan teknik gradasi. Namanya teknik gradasi. Nah, teknik gradasi. Gimana caranya? Nih, kita buat teknik gradasi pada baju si laki-laki ya. Teman-teman perhatikan. Nah, baju ini warnanya kalian sudah ngambil warna merah. Nah, warna merah ini biar lebih bagus terlihatnya, kita bisa ambil 3 warna turunan dari warna merah ini. Jadi jangan jauh-jauh warnanya. Misalkan merah, berarti kita ambil warna merah, kemudian kita ambil warna orange. Tuh, tidak jauh kan? Teman-teman boleh pakai juga warna kuning. Tuh. Nah. Oke, ada 3 warna nih. 3 warna. Merah, orange, dan kuning. Oke. Merah, orange, dan kuning. Nah, setelah teman-teman menggunakan warna merah, teman-teman juga bisa buat warna orange di atasnya. Dengan teknik apa? Mewarnainya? Gradasi. Mengarsir. Gradasi. Oke. Tuh. Kita warnai sampai batasnya nih. Batas ini nih. Tuh. Jangan sisakan putih-putihnya ya. Tuh, oke. Udah. Nah, gradasi itu mencampur ya. Dari bahan warna. Nah, dari jadi teman-teman kalau dari bisa sana mencampur ya dari kita apa ada yang ada itu warna tugasnya jadi merahnya. punya host di sini. Tuh. Tongnya yang namanya kita mulai campur dengan warna orange-nya.
Nah, mencampurnya Nanti kagak. dengan cara Wah, ada membuat settingan. dusel. Soalnya kalau misalkan zoomnya nggak disetting tuh. Kita mendusel ya. Nah, mendusel agar warnanya tercampur. Jadi menjadi gradasi. Melihat nggak teman-teman? Melihat? Oke. Kemudian yang terakhir kita kasih warna kuning. Nah, kuning nih. Kuningnya di atas dahulu, baru tengahnya kita campur dengan warna orange. Caranya mencampurnya dengan menggunakan cara mendusel. Tuh. Dia akan tercampur tuh. Campur ya, tuh. Tuh, seperti itu. Terlihat ya, bisa ya teman-teman. Nah, kemudian lengannya. Lengannya kayak Elias buat juga. Lengannya sama seperti tadi. Sama seperti tadi. Ya saya Ya. Kuning. Warna kuning. Tuh. Nah, jadi warnanya itu berbentuk gradasi nih. Dari warna merah tercampur dengan warna orange, kemudian dengan warna kuning. Nah, teman-teman bisa praktekkan. Nah, sampai sini paham nggak teman-teman? Kita coba lagi ya. paham. Oke, kita coba lagi buat yang perempuan. Perempuan ini awalnya Kak Ilyas mengambil warna pink. Nah, turunan warnanya apa nih? Kita pilih 3 warna yang lebih mendekat dengan warna pink. Apa aja nih teman-teman? Oh, Ungu boleh, pink muda, merah. merah boleh. Nah, kalau kalian ambilnya ini nih, pink yang tua, pink yang muda, sama kayak ambil warna krem. Tuh. Krem. Tuh, pink tua, pink muda, sama warna krem. Coba ya, kita coba. Pink tua dahulu ya. Kita buat pink tua. Pink tua. Nah, sudah pink tua. Jangan sampai ada putih-putihnya. Kemudian kita kasih warna pink muda. Pink muda. Oke. Pink muda. Ya. Tuh. Kemudian kita campur. Kita pakai teknik mendusel. Kita campur. Oh, dia akan nyambung tuh warnanya. Kemudian kalian kasih warna krem. Kasih warna krem. Langsung kita campur. Nah, ini warnanya masih nyatu, masih nyambung tuh. Ya. Tinggal lengannya kalian balik. Lengannya pinknya yang tua di atas. Lengannya kalian balik warnanya. Pink tuanya di atas. Pink mudanya di tengah. Ambil kita gradasi. Ya, dan warna kremnya paling bawah. Tuh. Langsung kita gradasi. Campur. Nah, jadi deh. Oke, warnanya seperti itu. Nah, pemilihan warna ini penting ya teman-teman.
Penting nih buat teman-teman nanti ketika menentukan warna. Nah, coba kita coba nih warna celananya nih, celananya. Teman-teman kira-kira celananya mau dikasih warna apa? Kalian mau langsung aja kalian kasih warna biru ya. Biru tua, biru muda, dan lebih muda. Tuh. Atau mau cuma 2 warna, boleh. 2 warna saja boleh. Nah, 2 warna saja boleh, nggak masalah. Nah, teman-teman boleh kita kasih. Kalau celana, ini cara mewarnainya posisinya seperti ini. Karena dia memanjang. Oh, jadi nggak selamanya teman-teman dari bawah warna tua, kemudian tengahnya warna muda, paling atas muda lagi enggak. Tapi bisa di samping nih, atau ngebentuk buletan. Ini karena menyesuaikan bentuk bentuk gambar pola yang udah teman-teman buat. Jadi biar celananya tetap terlihat bentuknya. Kemudian kalian kasih warna lebih muda, kalian dusel, warnanya lebih muda. Nah, baru dikasih yang lebih muda lagi, atau dua warna saja teman-teman udah boleh, udah bisa. Nah, 2 warna saja teman-teman udah bisa. Tuh. Yang kita belum tahu kan. Oke ya. Pakai datang ke rumah, kita cara menyampurnya dengan cara menusuk. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke, sampai di sini cukup ya untuk 2 tema dua cara. 2 cara untuk mewarnainya. Nah, karena memang di sini waktunya tidak banyak. Nah, jadi teman-teman cukup untuk pelajaran kita kali ini dengan 2 cara. 2 cara mewarnainya, yaitu dengan cara mengarsir, kemudian mendusel. Ya, dan kemudian dengan teknik gradasi atau teknik satu warna. Teknik satu warna ya udah tinggal kita kasih 1 warna aja. Kayak ini nih. Karena dia kecil sekali, nggak mungkin kita kasih gradasi, ya udah dengan teknik 1 warna saja. Kecuali tasnya nih masih bisa kita buat dengan teknik gradasi. Kita kasih warna coklat muda, coklat tua dan coklat muda, hanya 2 saja. Gitu. Jadi nggak semuanya teman-teman harus menggunakan teknik gradasi. Tuh ya. Oke. Sudah ya. Oke. Semoga nanti bisa untuk prakteknya. Kalau teman-teman ngerasa gambarnya ini kurang jelas, nanti bisa teman-teman finishing atau dikasih outline atau garis luar, bukan warna hitam, biar lebih terlihat. Tuh, samping-sampingnya. Nah, proses ini sebetulnya yang agak rumit ya, agak sulit ya. Karena kadang-kadang warna hitam ini malah membuat jadi lebih besar. Gitu. Tapi kalau warnanya lebih muda, garis warna hitam spidol itu cukup membantu. Gitu, makanya kalian sarankan menebalkan dengan spidol hitam agar terlihat nih. Betul, agar terlihat ketika kita mewarnainya. Itu teman-teman. Ya. Kemudian biasanya teman-teman ngegambar itu kan tangannya kemana-mana nih. Biasanya kotor nih. Ini ada tips dari Kak Ilyas. Teman-teman boleh menggunakan tisu. Tisu atau teman-teman letakkan kertas. Nih, ketika kita mau mewarnai mukanya, kita tutup pakai kertas atau tisu, biar nanti dia nggak cemong gini nih. Tuh, kan karena
tangan kita bekas terkena krayon. Nah, jadi suka nanti kan bercampur dengan tangan. Kita tutup dengan tisu atau kertas. Nah, kita warnain. Tuh. Kita warnain wajahnya. Wajahnya warna, kalian ngambil warna gradasi ya. Tuh. Dengan warna coklat muda. Biasanya untuk wajah coklat muda dan krem. Kita gradasi aja. Coklat muda dan krem. Oke. Tuh. Nah, teman-teman perlu menggunakan ini. Kenapa? Supaya tidak kotor gambarnya. Tuh. Kalau mau membuat tangannya juga kita tutup nih. Kita buat. Misalkan kita mau membuat jilbabnya. Kita tutup dulu. Kita warnai jilbabnya. Kalau teman-teman nggak ditutup, nanti ini nempel pada tangan teman-teman krayonnya nih. Tuh. Nah, ketika nempel ke teman-teman, nah nanti teman-teman bakal kotor juga kan gambarnya. Oke. Itu tips dari Kak Ilyas untuk gambarnya biar bisa tetap bersih. Nah, gitu. Oke. Nanti bisa buat yang lebih detail lagi tuh semuanya bisa dilihat. Nanti bisa warnanya. Teman-teman bisa lihat warnanya, perpaduan warnanya. Hanya 2 gradasi atau sudah 3. Oke, itu ya. Cukup ya teman-teman ya. Oke, cukup Kak Ilyas. Oke, Kak. Oke. Pak. Oke, sebelum ditutup ada yang mau bertanya sama Kak Ilyas? Silakan. Bapak kasih kesempatan yang mau bertanya ataupun mau konsultasi tentang sketsanya. Ini kayaknya lagi pada mewarnain tuh. Boleh langsung diwarnain, Pak? Boleh. Oh, Arsya mau tanya dulu nggak ke Kak Ilyas? enggak. Pada eksekusi ya. Langsung pada eksekusi. Karena nanti itu hari Kamis. Oh, ini lagi latihan kali Bu Ida. Oh iya. Ada yang mau tanya enggak? Akila? Akila mau nanya enggak Akila? Akila nih. Akila, Khalifah, Ane mau tanya enggak Ane? Ane kemana Ane? Ane? Aisyah mau tanya enggak Aisyah? Enggak. Khalifah mau tanya enggak? Hah? Anda mau tanya, Pak? Ane, oke. Ane, silakan Ane buka videonya Ane. Buka videonya. Udah. Oh iya, maaf. Silakan Ane kalau mau tanya. Kenapa mesti harus pakai krayon? Kenapa harus pakai krayon? Ya, Kak Ilyas, Ane tanya nih kata kenapa harus pakai krayon? Ya. Oke, Ana. Bagus, terima kasih pertanyaannya ya, Ana. Nah, untuk krayon itu adalah proses pemilihan warna. Jadi, krayon itu kan warnanya itu lebih terang ya. Lebih terang. Itu adalah teknik dasar nih buat teman-teman seusia teman-teman itu untuk mengenal warna dan gradasi warna. Jadi sebetulnya ketika teman-teman sudah bisa menggunakan krayon, tahapannya nanti teman-teman pun bisa juga menggunakan spidol sama menggunakan pensil warna gitu. Dan yang kedua, karena kali ini kita belajarnya menyatukan persepsi nih, kita belajarnya menggunakan krayon semua gitu. Teman-teman yang sudah ternyata lebih suka menggunakan pensil warna nggak apa-apa. Nah, cuma pasti tekniknya, caranya pun berbeda. Jadi setiap media dan setiap alat itu punya teknik dan cara yang berbeda dalam menggunakan karya. Beda lagi nih, ada yang pakai spidol, beda lagi caranya supaya spidol itu tidak berantakan, nggak kena air. Ada
urutan rangkaian caranya. Kemudian menggunakan pensil warna, cara mengarsirnya gimana tuh? Ada beda-beda. Ketika kita menggunakan merek Faber-Castell, kemudian merek Luna, dan merek Giotto, gitu, itu banyak cara dan tekniknya, dan beda-beda juga. Nah, terus untuk menggunakan watercolor atau cat air, itu pun punya teknik yang berbeda dan punya bahan yang berbeda gitu. Itu ya, Ana. Gimana, Ana? Nah, kita mau mengenal warna dulu, makanya kita menggunakan krayon. Dan teman-teman biar semuanya sama nih, kita belajar dengan satu teknik yang sama dulu. Kalau teman-teman mau belajar pensil warna dan yang lainnya bisa gitu. Oke, Ana ya. Jadi kalau membuat pensil warna nanti ya, sekarang kita pakai krayon dulu, yang gampang dulu. Kak, dari gambar aku apa yang kurang? Apa? Siapa nih? Aduh, Hanun. Mana Hanun? Oke, Hanun. Apa Nun? Hanun, oke. Oh, Hanun. Apa pertanyaannya, Nun? Pertanyaannya, apanya yang kurang sama gambaran itu? Oh, apanya yang kurang dari gambar Hanun Kak Ilyas katanya, sketsanya Kak Ilyas? Kurang jelas, Nun. Sketsanya belum terlihat jelas. Belum terlihat jelas. Ah. Ditebelin kali Kak Ilyas ya? Ditebelin pakai Iya. itu kali ya? Hanun tebelin pakai apa? Pakai itu Spidol. dulu, pakai spidol biar kelihatan jelas. Iya deh, nanti. Nah, ya. Oke. Makasih Hanun. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Siapa yang mau nanya? Oh. Ini yang geleng-geleng kepala itu pada nunduk itu lagi pada warnain ya? Nah, ya dah, kalau nggak ada pertanyaan, pesan Pak Yayan, nanti yang belum dapat ide itu tadi udah ada 10 ide ya yang udah di-share sama Kak Ilyas, boleh dipakai. Terus kalau udah dapat idenya langsung buat sketsanya. Biar hari Kamis nanti pas pertemuan yang berikutnya kita langsung diwarnain. Tadi udah udah jelasin tuh teknik cara mewarnainya. Ya, itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, Bu Ida ada pesan Bu Ida? Iya, untuk untuk masalah ide, kalau memang belum ada, kan karena tadi Kak Ilyas sudah ngasih 10 ide, tapi jika ada yang masih ragu, boleh ditanyain ke Bu Wida atau ke Pak Yayan. Terus kalau memang misalnya anak-anak akhirnya, aduh Kak, tapi aku nggak bisa juga nih gambarnya, ntar ngomong aja sama Bu Wida, ntar Bu Wida sampaikan ke Kak Ilyas, supaya Kak Ilyas bisa langsung bantu ya Kak Ilyas ya. Di-mute. Iya betul, bisa dibantu Bu Wida. Bisa langsung tanya juga kendalanya apa sebagai macam-macamnya. Oke. Ya, jadi nggak usah bingung ya. Anak-anak gak usah bingung, pokoknya nih ada Kak Ilyas bisa bantu, ada Payan juga, ada Bu Ida juga, insya Allah bisa bantu. Pokoknya tanya, kalau misalkan apa kehambatannya, insya Allah nanti kita bantuin ya. Holifah, Abian, Aisyah, Rehana, Rai udah buat sketsanya Rai? Saya lagi buat sketsanya baru satu orang doang. Oh ya udah sip. Pokoknya dibuat yang jangan terlalu susah. Apa Abian? Baru punya ide. Oh, baru punya ide. Kalau yang baru punya ide langsung boleh buat sketsanya kapan-kapan ya. Biar pokoknya hari Kamis nanti kita ketemu Zoom lagi itu udah langsung biar langsung mewarnai. Terus ini sebelum Pak Yaya tutup bener nggak ada yang tanya lagi nih? Udah nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita sama-sama ucapkan terima kasih buat Kak Ilyas. 1, 2, 3. Makasih Kak Ilyas. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke.
Oke, kalau Tetap gitu semangat ya. tetap semangat. Ya, Pak. Oke, udah sip. Makasih Arsya. Oke, kalau sudah Pak Yan tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terima kasih, sampai ketemu di hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ilyas, terima kasih Bu Wida.